Perkenalkan, nama saya Saldi Jupri dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai proyek media pembelajaran yang telah saya buat menggunakan software Makromedia Flash 8. Seperti yang tampil pada layar, berikut ini adalah tampilan utama atau home dari media pembelajaran yang telah saya buat, di mana dalam media pembelajaran ini saya mengangkat materi yaitu mengenai ergonomi, seperti yang tertera pada judul, mengenal dan menerapkan ergonomi di lingkungan kerja. Langsung saja saya akan mulai media pembelajaran ini, yaitu dengan mengklik tombol play. Nah, setelah mengklik tombol play, maka kita akan diarahkan pada halaman daftar isi atau menu-menu. Nah, pada halaman menu ini terdapat 6 submenu, yaitu pengertian ergonomi, tujuan ergonomi, manfaat ergonomi, prinsip ergonomi, ruang lingkup ergonomi, dan yang terakhir contoh penerapan ergonomi. Yang pertama, kita ke pengertian dari ergonomi. Saya akan mengklik menu pertama. Nah, setelah mengklik menu pertama, kita akan diarahkan pada halaman materi, yaitu yang menjelaskan mengenai pengertian ergonomi. Di sini jelaskan secara etimologi, ergonomi berasal dari bahasa Yunani, dari kata ergon yang artinya adalah kerja, dan nomo yang artinya adalah peraturan atau hukum. Dengan secara terminologi, pengertian ergonomi merupakan suatu peraturan mengenai bagaimana melakukan kerja termasuk sikap kerja. Nah, berikut itu adalah pengertian ergonomi secara etimologi dan terminologi. Selanjutnya, saya akan ke halaman materi selanjutnya dengan mengklik panah ke kanan. Nah, setelah mengklik panah ke kanan, kita diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu pengertian ergonomi menurut para ahli, di mana pada pengertian ergonomi di sini diungkapkan oleh Tarwaka pada tahun 2004. Yang kedua oleh The International Ergonomics Association pada tahun 2000. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, pada halaman selanjutnya sama seperti halaman sebelumnya, yaitu pengertian ergonomi menurut para ahli yang diungkapkan oleh Ginting Rosnani pada tahun 2010. Itu adalah tampilan pada menu pertama, yaitu pada pengertian ergonomi. Saya akan kembali dan mengklik tombol menu. Yang selanjutnya kita ke tujuan dari ergonomi. Saya akan mengklik menu tujuan ergonomi. Nah, setelah mengklik menu tujuan ergonomi, kita diarahkan pada halaman materi yang menjelaskan mengenai tujuan dari ergonomi itu sendiri. Di sini tujuan ergonomi dikemukakan oleh Tarwaka dan kawan-kawan pada tahun 2004, dan terdapat 3 dari tujuan ergonomi, di mana yang pertama itu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan fisik serta mental dengan cara pencegahan cedera dan juga penyakit akibat kerja. Yang kedua, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan melalui peningkatan kualitas kontak sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk dapat menciptakan keseimbangan rasional di antaranya berbagai macam aspek seperti ekonomi, teknis, antropologis, juga budaya-budaya. Itu adalah tampilan pada itu adalah tampilan pada materi tujuan ergonomi. Kita akan kembali ke menu. Nah, yang menu ketiga yaitu manfaat dari ergonomi. Berikut adalah tampilan pada halaman manfaat ergonomi. Di sini manfaat ergonomi jelas yang disebutkan ada 5, yaitu 1. Kerja meningkat seperti kecepatan, ketepatan, keselamatan kerja, juga mengurangi energi saat bekerja. Untuk manfaat kedua, yaitu mengurangi waktu, biaya pelatihan, dan juga pendidikan. Yang ketiga, mengoptimalisasi penggunaan sumber daya manusia atau SDM dengan melalui peningkatan keterampilan. Yang keempat, mengurangi waktu yang terbuang percuma. Dan yang terakhir, untuk manfaat kelima dari ergonomi, yaitu meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Itu adalah materi dari manfaat ergonomi. Kita akan kembali ke menu. Untuk menu keempat yaitu prinsip ergonomi.
saya akan mengklik menu prinsip ergonomi. Di sini pada halaman materi prinsip ergonomi dijelaskan ada 5 prinsip dari ergonomi, yaitu 1. Kegunaan atau utility. Prinsip yang kedua, keamanan atau safety. Untuk prinsip ketiga, kenyamanan atau comfortability. Yang keempat, prinsip keempat dari ergonomi yaitu keluasan atau flexibility. Dan prinsip terakhir yaitu kekuatan atau durability. Itu adalah 5 prinsip dari ergonomi. Saya kembali ke menu. Untuk menu kelima yaitu ruang lingkup ergonomi. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman materi yang memuat menu ruang lingkup ergonomi. Adapun ruang lingkup ergonomi yaitu di lapangan kerja, ergonomi ini memiliki peran yang besar karena semua bidang pekerjaan itu selalu menggunakan ergonomi. Ergonomi tersebut diterapkan di dunia kerja supaya pekerja merasa nyaman di dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya rasa nyaman itu, maka bermanfaat pada produktivitas kerja yang diharapkan serta juga mampu semakin meningkat. Dengan secara garis besar, ergonomi dalam dunia kerja ini memperhatikan hal-hal di antaranya. 1. Bagaimana orang mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, bagaimana posisi serta juga gerakan tubuh yang digunakan saat bekerja. Yang ketiga, peralatan yang mereka gunakan. Dan yang terakhir, apa dampak atau efek yang ditimbulkan dari faktor di atas bagi kesehatan serta kenyamanan pekerjaan. Itu adalah materi mengenai ruang lingkup ergonomi. Saya akan kembali ke menu. Untuk yang menu terakhir yaitu contoh penerapan ergonomi atau menu ke-6. Saya akan mengklik. Nah, berikut adalah tampilan untuk materi yang memuat contoh penerapan dari ergonomi itu sendiri. Di sini terlihat pada gambar, ergonomi itu diterapkan ketika pada saat kita berjalan, duduk, atau sedang mengangkat barang. Di sini jelaskan contoh dari ergonomi itu sendiri seperti kursi kerja. Bagi kalian yang bekerja khusus di perkantoran, kursi kerja merupakan salah satu hal penting yang wajib diperhatikan. Kursi yang nyaman akan dapat membuat kalian bekerja dengan nyaman. Begitu juga dengan desain atau suasana ruangan yang juga akan mempengaruhi mood kalian pada saat bekerja. Oleh sebab itu, ciptakanlah suasana kerja yang nyaman, serta juga wangi supaya kalian betah dan giat dalam bekerja. Itu adalah materi mengenai contoh dari penerapan ergonomi. Di sini saya akan ke halaman terakhir. Nah, ini adalah halaman penutup yang berisi ucapan sekian dan terima kasih. Di sini terdapat 2 tombol, itu adalah tombol keluar dan juga tombol home. Ketika kita mengklik tombol home, maka kita akan diarahkan ke halaman utama. Pada halaman pertama yang berisi judul dari materi ini. Nah, ini untuk tombol kedua yaitu tombol keluar. Ketika kita mengklik tombol ini, maka media pembelajaran ini akan keluar. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai proyek media pembelajaran yang telah saya buat. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.